Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi kami yang berstudi kasus Omah Laundry. Jadi tampilan awal dari Omah Laundry ini akan menampilkan eh, slide slider model atau lebih tepatnya dia menunjukkan beberapa fitur atau layanan yang disediakan oleh Omah Laundry, apa keunggulannya dan segala macam. Nah, di sini bisa kita next atau skip. Jadi kalau kita klik next, dia akan berpindah halaman dan di halaman tersebut menampilkan beberapa layanan atau keunggulan dari Omah Laundry tersebut. Lalu kita klik down untuk berlanjut ke halaman selanjutnya itu halaman login. Dan untuk halaman login ini seperti namanya berguna untuk memasukkan akun jika si user ini sudah memiliki akun. Tapi jikalau si user atau si pelanggan ini tidak mempunyai akun, dia dapat mengklik eh, teks yang di bawah yaitu belum punya akun. Ketika diklik, eh, halaman otomatis akan berpindah ke halaman register. Halaman register ini dapat digunakan untuk meregistrasi atau mendaftarkan akun baru untuk nantinya pengguna dapat menggunakan akun ini untuk mengakses aplikasi Omah Laundry ini untuk melakukan laundry eh, pesanan laundry. Dan di sini bisa dimasukkan akun barunya. Lalu kalau ketika sudah mengisi bisa diklik daftarnya. Nah, kalau misalkan kita baru register pertama kali, dia akan meluncurkan atau memindahkan dari halaman register ke halaman home secara langsung. Jadi, kalau misalkan kita sudah punya akun, kita dapat melakukan login. Kita coba untuk melakukan opcode terlebih dahulu untuk kita melakukan login. Nah, di sini kita dapat melakukan login karena si user sudah mempunyai akun baru. Nah, untuk halaman home pada aplikasi Omah Laundry ini, untuk home ini dia menyediakan atau menampilkan eh, ada 6 layanan laundry yang dapat dipesan oleh si pelanggan, yaitu ada cuci kiloan, bed cover, boneka, karpet, sepatu, dan koper. Lalu eh, di bawah dari home ini, dari halaman home ini ada pesan pesanan saat ini atau pesanan terbaru yang dilakukan oleh si pelanggan. Nah, kebetulan si user karena user ini baru pertama kali memakai, jadi dia tidak mempunyai pesanan yang paling baru. Nah, eh, untuk si pelanggan dapat melakukan pesanan atau eh, melakukan pesanan untuk laundrynya, si pelanggan dapat mengklik salah satu layanan dari 6 layanan ini sesuai dengan keinginan si pelanggannya. Misalkan kita akan pelanggan akan mencuci bed covernya. Nah, di sini si pelanggan diminta untuk mengisi data diri terlebih dahulu berupa nama pelanggannya, nomor telepon, lalu alamat dari si pelanggan ini karena dia akan dijemput si laundryannya ke tempat ke alamatnya langsung. Lalu jumlah layanan itu dia akan berapa jumlah dari
si barangnya, lalu tanggal penjemputan, pada tanggal berapa dia bisa dijemput si laundryannya, lalu jamnya juga dipilih oleh pelanggan ya. Di sini kita bisa inputkan sendiri. Lalu di sini ada metode pembayaran. Si Omah Laundry ini menyediakan ada 3 metode transaksi, yaitu cash on delivery, e-money, misalkan Kris, GoPay, dan lain-lain. Lalu ada juga transfer bank, jadi transfer melalui rekening bank. Nah, kita bisa eh, coba e-money, lalu kita klik pesan untuk memesan, lanjutkan pemesanan. Lalu setelah mengisi data pesanan, di sini kita akan dilihatkan hasil dari pengisian data yang tadi, untuk tujuannya adalah mengkonfirmasi atau mengecek ulang apakah pesanan sudah benar atau tidak. Nah, kalau misalkan si pelanggannya menekan pesan, nah di sini akan muncul show dialog untuk menanyakan apakah Anda yakin untuk memesan layanan ini. Jikalau pelanggan menekan tidak, maka pelanggan akan dilempar lagi ke halaman isi data pesanan untuk mengisi ulang atau membenarkan data pesanan terlebih dahulu, lalu bisa melanjutkan ke pesan lagi, lalu tekan pesan lagi. Nah, kalau misalkan si pelanggan sudah yakin untuk melakukan pesanan, maka pelanggan dipersilakan untuk menekan ya. Nah, akan muncul snack bar dari bawah untuk menunjukkan bahwa pesanan telah dilakukan. Lalu drawer, di drawer, di sini ada riwayat pesanan. Jika riwayat pesanan ini ditekan, itu mengandung atau menyimpan data-data riwayat pesanan yang telah dilakukan si pelanggan apa saja. Jadi di sini ada 2. Kalau misalkan kita klik juga si salah satu dari pesanan tersebut, maka dia akan dialihkan lagi ke halaman detail pesanan. Jadi di sini bisa dilihat detail-detail pesanannya, jadi nama, nomor teleponnya, alamatnya, pesanan apa yang dipesan, dan kurirnya nanti. Sedangkan kalau di sini, karena dia baru melakukan pesanan, maka tanggal antar, kurir, dan total harga itu belum diisi oleh admin. Jadi ketika admin menerima si pesanan ini, barulah nanti diproses untuk menambahkan kurirnya siapa, tanggal antarnya kapan, dan total harganya berapa. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk melanjutkan proses bisnis dari Omah Laundry ini, mungkin kita akan berpindah ke halaman tampilan dari seorang admin. Selanjutnya pada tampilan admin akan seperti ini. Dashboard admin akan terlihat hello adminnya. Lalu ada list pesanan yang masuk. Lalu ini bisa kita konfirmasi pesanannya dengan klik centang. Kita isi harga satuannya berapa. Kalau bed cover di sini misalnya satuannya itu 20.000. Kita enter. Lalu kita ubah pesanan baru ini statusnya menjadi siap dijemput. Agar nanti status ini akan terkirim ke kurir untuk segera menjemput pesanannya. Lalu sini kita bisa memilih tanggal pengantarannya, kira-kira selama 3 sampai 4 hari. Kalau di sini saya pilih tanggal 21.
kemudian disimpan, maka akan hilang dari dashboard Helotmin, kemudian akan muncul di halaman pesanan. Nah, di halaman pesanan ini akan muncul tadi dengan nama pelanggan yaitu Nils dan layanannya itu bed cover, statusnya itu pesanan baru. Statusnya siap dijemput kan tadi. Lalu sini untuk melanjutkannya kita bisa ke bagian kurir. Jadi kita bisa login dulu. eh, Melanjutkan tadi admin. Kemudian di sini masuk ke eh, akun kurir untuk melihat status pesanan yang siap dijemput atau diantar. Nah, di sini terlihat ada satu pesanan yang tadi ditugaskan oleh seorang admin, yaitu siap dijemput. Maka si data pesanan itu akan berada di kategori siap jemput. Eh, di sini bisa diklik data pesanannya, maka akan muncul detail pesanan dari si pesanannya. Di sini juga ada status pesanan, di mana si kurir itu bisa mengganti statusnya, eh, bisa diklik. Nah, di sini terdapat beberapa status. Ketika si kurir sedang menjemput, dia bisa mengklik eh, status, yaitu sedang dijemput. Kemudian bisa klik konfirmasi. Nah, di sini belum terreload, maka harus diklik tombol reload di atas. Nah, kemudian si data tersebut akan terlempar ke halaman sedang dijemput. Kemudian ketika si admin sudah sampai ke laundry-nya, bisa diklik lagi data pesanannya. Nah, di sini untuk mengganti status pesanan dari sedang dijemput ke telah dijemput. Kemudian bisa langsung diklik konfirmasi lagi, di reload lagi. Nah, kemudian si datanya dia akan terlempar ke telah dijemput. Selanjutnya, eh, sekarang pindah ke halaman admin. Data yang masuk tadi dari kurir bisa dilihat di pesanan, di mana admin bisa melihat data yang Niels input untuk merubah si status pemesanan. Ya, admin bisa merubah status pesanannya menjadi sedang dicuci maupun pesanannya diproses. Klik pesanan diproses. Lalu disimpan perubahannya. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa status pemesanannya berubah menjadi pesanan diproses. Mungkin selanjutnya bisa melihat ke halaman penggunanya untuk melihat status pesanannya. Nah, kembali ke halaman pelanggan, eh, si pelanggan dapat tracking atau ngecek seberapa jauh si laundrynya sudah dilayani dengan cara dia pelanggan pergi ke drawer, klik drawernya, lalu pilih riwayat pesanan. Nah, riwayat pesanan pesanan yang tadi telah diolah oleh kurir maupun admin itu akan langsung ke track atau statusnya akan keubah langsung dan langsung terlihat oleh si pelanggan. Jadi pelanggan mengetahui
sudah sampai mana si laundryan ini sudah ditangani gitu. Jadi bisa dilihat di situ di data pesanan yang kedua, bisa diklik untuk detailnya. Nah, statusnya ini berarti sedang diproses. Jadi pelanggan mengetahui bahwa si laundryan ini sudah sampai ke tempat laundry dan sedang diproses. Lalu si harganya pun sudah muncul, sudah diisi oleh si admin. Nah, karena kebetulan si pelanggan ini melakukan pesanannya dengan membayar secara e-money, si pelanggan dapat membayar langsung sekarang atau nanti. Jika kalau si pelanggannya membayar sekarang, si pelanggan dapat mengklik tombol bayar. Nah, di sini untuk pembayarannya, kalau misalkan QRIS ya tinggal scan si pembayaran via e-money-nya. Kalau misalkan dia transfer bank bisa melalui rekening di bawah, yaitu ada BNI dan BRI. Lalu di atasnya juga dikasih tahu bahwa eh, jumlah layanan yang dia pesan dan total dari jumlah harga yang harus dibayar oleh si pelanggan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah dibayar oleh pelanggannya, sudah ditransfer, maka pelanggan dapat mengklik tombol bayar yang di bawah itu. Nah, lalu pembayaran berhasil, lalu konfirmasi oke. Nah, mungkin harus kembali dulu untuk mereload. Nah, buka lagi pesanan yang tadi. Dulu. Setelah mereload datanya, maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas atau telah dibayar. Lalu kembali ke home di pelanggan. Nah, karena pelanggan telah membayar dan pelanggan akan menunggu laundryannya akan selesai, maka selama si pelaundry ini atau si pihak dari Omah Laundry ini akan melondri si pesanan dari si pelanggan, pelanggan dapat men-tracking segimana jauhnya pesanan ini berprogres atau sudah sampai mana, sudah dicucikah atau dijemurkah atau telah disetrikakah. Jadi pelanggan dapat melihat itu. Lalu untuk semisalkan pelanggan telah melakukan pesanan dan pesanan sudah dijemput, nah maka pelanggan hanya menunggu hingga laundryan itu nanti akan diantar kembali oleh si kurir dari pihak Omah Laundry. Mungkin habis ini akan berpindah ke halaman seorang admin, karena admin ini dia pastinya akan mengolah atau mengelola pesanan yang telah dilakukan oleh berbagai pelanggan tentunya. Selanjutnya di sini admin bisa mengelola pesanan yang ada yang masuk dari pelanggan. Di sini kita masuk ke pesanan lagi, page pesanan, lalu kita proses lagi. Meals bed cover yang pesanan diproses. Sini kita ubah statusnya menjadi sedang dicuci, lalu simpan perubahan. Maka tampilannya akan sedang dicuci. Di sini kita bisa nge-search berdasarkan kriteria tertentu, misalnya nama pelanggan atau jenis layanannya, bed cover. Lalu di sini juga kita bisa sort berdasarkan eh, statusnya. Misal di sini sedang dicuci. Ada yang bed cover, ini kita proses lagi. Sedang dicuci, kita ubah menjadi
sedang disetrika, maka tampilan di pelanggan juga akan terupdate. Lalu kita ubah lagi sedang disetrika menjadi siap diantar oleh kurir. Maka akan berlanjut ke bagian kurir. Di sini kita log out untuk melanjutkan proses ke kurirnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan lagi email dan password kurirnya. Kemudian klik masuk. Nah, untuk melihat status yang siap diantar tadi yang sudah diatur oleh admin, kita bisa klik kategori siap diantar. Nah, maka si pesanan itu akan muncul di halaman siap diantar. Kita bisa klik pesanannya. Nah, di sini kita bisa ubah status pesanannya. Nah, jadi sedang diantar. Kemudian konfirmasi. Ketika sedang diantar itu, maka si pesanan eh, sedang berada di jalan. Kemudian bisa di-reload, maka si pesanan tersebut akan masuk ke bagian sedang diantar. Nah, kemudian di sini akan muncul data pesanan yang sedang diantar tadi. Kemudian jika telah sampai si pesanannya ke tangan pelanggan, di sini kurir bisa mengganti statusnya lagi menjadi selesai. Nah, setelah itu kita bisa klik konfirmasi, di reload lagi. Nah, kemudian si pesanan itu akan ber- beralih ke halaman selesai. Kita bisa klik detailnya. Nah, maka statusnya di sini akan selesai. Selanjutnya, kita bisa pindah ke halaman admin untuk melihat di pesanan. Di sini statusnya yang selesai itu bakalan hilang. Selanjutnya kita lihat analisis riwayat. Di analisis pesanan ini kita bisa melihat total pesanan yang telah selesai itu ada 3. Lalu ada juga total income-nya. Di halaman ini juga admin bisa search misalnya apa. Maka akan keluar data pelanggan yang namanya apa juga bisa berdasarkan layanannya. Lalu di bawahnya itu ada chart untuk melihat jenis layanannya itu yang dipesan tuh ada berapa jumlahnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.